Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan hukum perbankan. Pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang jaminan. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari jaminan. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari jaminan. Jaminan adalah, ini menurut Gatot Supramono, suatu perikatan antara kreditur dengan debitur di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku. Apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jadi di sini adalah ada objek yang menjadi jaminan apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi suatu kemacetan dalam hal pembayaran. Nah, selanjutnya jaminan merupakan aset pihak peminjam. Jadi ini adalah harta milik dari peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman. Nah, dalam hal ini aset tersebut dapat nantinya dikuasai ataupun dilelang oleh peminjam jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Jadi masuk dalam hukum pembiayaan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi jaminan. Ini ada beberapa fungsi jaminan, yaitu yang pertama memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi fungsi jaminan di sini adalah bank itu memiliki kekuasaan untuk memaksa si peminjam untuk melunasi hutangnya. Jika tidak dilunasi, maka objek yang menjadi jaminan tersebut akan dilelang ataupun dijual. Selanjutnya, fungsi jaminan adalah menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Jadi di sini menekankan kepada agar si peminjam ini tidak kabur atau tidak lari dari tanggung jawabnya. Dan dengan adanya jaminan tersebut, si peminjam dapat atau merasa bertanggung jawab untuk melunasi. Jika tidak dilunasi, maka objek jaminan itu akan disita. Selanjutnya adalah memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Nah, jadi di sini adalah memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya. Jadi orang yang memiliki hutang dengan adanya jaminan, maka orang yang memiliki hutang ini akan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi janjinya terhadap hutang yang dibuatnya tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis jaminan. Sini ada 2 jenis jaminan, yaitu jaminan berdasarkan bentuknya dan jaminan berdasarkan nilainya. Yang pertama, jaminan berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara harus dipisahkan. Misalkan kita memiliki sebidang tanah dengan satu sertifikat tersebut harus kita serahkan sebagai jaminan. Tidak boleh sebagiannya saja. Nah, dari jaminan kebendaan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kebendaan berwujud. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin. Yang kedua adalah benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan. Yang kedua, jaminan kebendaan itu kebendaan tak berwujud, misalkan hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur,
ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya. Jadi misalnya kita memiliki hak tagih kepada orang lain, misalkan orang lain berhutang kepada kita dengan jangka waktu tertentu, hak tagih ini bisa kita gunakan sebagai jaminan kepada bank, karena hak tagih ini kita juga akan mendapatkan uang darinya. Setelah kita mendapatkan uang dari orang yang berhutang ini, maka uang ataupun benda yang kita menjadikan hak tagih ini bisa kita jadikan sebagai pelunasan hutang. Selanjutnya kita masuk kepada jaminan yang kedua berdasarkan bentuknya, yaitu jaminan penanggungan. Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur. Baiklah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu dari jaminan berdasarkan bentuknya, yaitu jaminan penanggungan. Jaminan penanggungan ini berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur. Jadi di sini ada orang ataupun lembaga yang menjamin debitur dalam melunasi hutangnya. Selanjutnya kita masuk kepada jaminan berdasarkan nilainya. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah nilai ekonomis, yaitu dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas. Yang kedua, lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan, mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran. Ini nanti kita belajar di surat-surat berharga. Yang ketiga, nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai di kemudian hari. Selanjutnya, lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik. Ini adalah suatu unsur juga dalam penilaian jaminan. Selanjutnya adalah fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan zaman. Dan yang terakhir adalah memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu yang relatif lama. Ini adalah bentuk jaminan berdasarkan nilai ekonomis. Kalau berdasarkan nilai yuridis, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis, yaitu jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan, jadi hak miliknya milik resmi. Yang kedua, ada dalam kekuasaan debitur, harus dikuasai oleh debitur. Yang ketiga, tidak dalam persengketaan dengan pihak lain, jadi jaminan tersebut tidak ada sengketa. Yang keempat, memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku. Ini adalah syarat dari jaminan. Biasanya bank akan melihat ini. Selanjutnya, bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini perundang-undangan yang berlaku itu adalah misalkan kepemilikan hak atas tanah itu harus didaftarkan pada Badan Pertanahan. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak sedang dijaminkan ke pihak lain. Selanjutnya kita masuk kepada sistem penilaian jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap pegadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditur biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Jadi misalkan kita memiliki motor dengan harga 13 juta, maka pihak yang memberikan kredit kepada kita nantinya akan menstandarkan di bawah nilai barang kita tersebut, misalkan hanya 10 juta. Selanjutnya di sini ada dua tingkat dari jaminan itu sendiri, yaitu jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri. Selanjutnya ada jaminan tambahan. Jaminan tambahan ini juga ada dua, yaitu jaminan material dan non-material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito, dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non-material berupa personal garansi dan corporate garansi. Nah, dalam jaminan, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelumnya harus dilakukan dengan teliti terhadap pengikatan-pengikatan di antara dua pihak, yaitu mengenai status yuridisnya, bukti kepemilikan, dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh
pemilik jaminan yang sah. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu dari perkuliahan perbankan ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.